Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita mau mengunjungi sebuah desa yang unik ya guys, di Kecamatan Kapuh Jombang, yaitu Desa Manduro, yang memiliki bahasa yang unik ya guys ya, yaitu bahasa seperti Madura. Ikuti perjalanan kami ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita sudah memasuki jalan masuk untuk ke arah Desa Manduro ya guys. Ini awalnya dulu yaitu sebuah gunung guys. Jadi kalau masuk ke desa ini kita harus menaiki gunung ini. Tapi sekarang sudah ada proyek untuk pengambilan dari batu, makanya ini jalannya ini sudah agak datar. Jadi kita nggak perlu menanjak lagi guys. Ikuti terus perjalanan kami ya. Ini adalah truk-truk pengangkut batu yang dari penggemburan gunung ini ya guys. Jadi ini agak ramai sekali. Ini baru pertama kali juga mengetahui proyek ini guys. Ternyata gunungnya itu dibongkar guys, nanti jadi rata. Ikuti terus ya perjalanan kami. Sepanjang yang kita lihat itu ya guys, ini adalah jalanan proyek keluar masuknya truk-truk pengangkut batu ini guys. Kita nggak tahu untuk batunya yang digempur ini dikirim kemana guys. Nah untuk yang tengah itu ada sebuah makam yang tidak ikut digempur guys, karena di situ ada makam Mbah Sona. Nah nanti kapan-kapan kita coba review ke sana ya guys, karena keadaan panas dan juga proyeknya sangat rame jalannya untuk truk-truk itu. Jadi kita putuskan untuk tidak review untuk ke makamnya Mbah Sona itu ya guys ya. Kapan-kapan lagi kita ke sana. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan langsung memasuki perkampungannya guys. Sebelah kiri nanti ada jalan masuk, nanti kita memasuki perkampungan yang kita tuju, yaitu Desa Manduro guys. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ya guys. Kita akan menuju ke Desa Manduro. Ikuti terus ya, ini penjelasan sedikit tentang Desa Manduro. Manduro adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Kapuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Asal mula terbentuknya Desa Manduro menurut tradisi penduduk setempat adalah dari adanya dua orang pelarian Madura yang kemudian menetap di daerah perbukitan tersebut. Kedua pelarian tersebut beranak pinak hingga daerah tersebut berkembang sebagaimana kondisi saat ini. Menurut informasi dari Mbah Lurah Sepuh bahwa kedua pelarian tersebut adalah dari Laskar Trinujaya yang kalah perang. Dan karena kalah perang malu pulang ke Madura, akhirnya para pelarian tersebut menetap di perbukitan Kapur karena perbukitan Kapur aman untuk tempat pelarian. Menurut Kasih Kebudayaan berpendapat bahwa kehadiran orang Madura di Manduro kemungkinan terjadi dalam beberapa gelombang. Gelombang yang pertama kemungkinan saat awal mula berdirinya Majapahit. Gelombang selanjutnya saat Pangeran Purbaya membantu Amangkurat II melawan Belanda. Dan
gelombang-gelombang selanjutnya. Hal yang menarik lainnya tentang keberadaan orang-orang Madura di desa Manduro dapat pula dikaitkan dengan sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit, bahwa ada disinggung tentang keterlibatan orang-orang Madura yang dipimpin oleh Arya Wiraraja dalam membantu Raden Wijaya membuka tanah baru di hutan tarik yang akhirnya menjadi besar dan berkembang pesat menjadi sebagai kerajaan besar yang disebut Majapahit tahun 1293 Masehi. Di desa Manduro, tepatnya di Dusun Gesing, bagian utara, masih berupa hutan. Terdapat bekas bangunan-bangunan yang hanya tinggal puing-puing batu. Tidak jelas puing-puing tersebut merupakan bangunan apa dan peninggalan masa apa. Peninggalan masa Belanda ataukah bangunan peninggalan masa Kerajaan Majapahit, mengingat dekat dengan wilayah Mojokerto dan wilayah Jombang. Asal-usul pemberian nama desa Manduro tidak ada yang dapat menjelaskan. Ada kemungkinan nama desa Manduro dulunya adalah desa Madura dan disebut desa Madura karena komunitas penduduk desa tersebut adalah orang Madura. Perubahan nama Madura menjadi Manduro terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai gejala bahasa apentesis. Apentesis adalah penambahan fonim dalam satu suku kata. Kemungkinan yang kedua adalah dialek masyarakat setempat. Dialek adalah sistem ujaran individu. Sistem ujaran individu bisa dilakukan oleh banyak orang dalam suatu komunitas masyarakat, maka akan menjadi dialek masyarakat tersebut. Di desa Manduro memiliki sendang weci dianggap sebagai yoni bagi penduduk Gesing, sehingga setiap acara selamatan desa di Gesing Weci selalu diletakkan tumpeng lengkap dengan sajen beserta hasil panen penduduk dusun Gesing. Namun ada juga yang berpendapat bahwa daerah yang pertama kali terbentuk adalah Matoan. Alasan nama Matoan selalu dipakai oleh 3 dusun di sana: Matoan Gesing, Matoan Guwo, dan Matoan Danen. Asal-muasal dusun-dusun di desa Manduro nampaknya juga memiliki cerita-cerita yang unik. Dusun Guwo umpamanya disebut Dusun Guwo karena tempat di selatan desa ditemukan dinding batu terjal. Menurut sesepuh kampung, di balik batu itu terdapat mulut gua dalam keadaan terkunci. Berdasarkan keyakinan penduduk Manduro, hanya 1 orang yang sanggup membuka batu besar sebagai pintu gua tersebut. Dan orang tersebut adalah kepala desa Manduro yang sudah almarhum, yakni Bapak Saitun. Penduduk Manduro mempercayai bahwa gua tersebut dulunya dipercaya sebagai tempat pertapaan Bung Karno ketika berjuang memperdekakan bangsa Indonesia. Cerita tentang asal-usul dusun Matoan lain lagi. Dusun ini diberi nama Matoan konon berasal dari patokan atau tugu. Penduduk setempat meyakini bahwa pada saat tertentu patokan atau tugu tersebut dapat muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Asal-usul pemberian nama Manduro tidak ada yang bisa menjelaskan secara pasti. Sampai di situ dulu ya guys penjelasan tentang desa Manduro ya guys. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi reviewnya. Tonton terus ya, tunggu video selanjutnya. Jangan lupa di akhir video like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.
Bye.